Saya share dulu. Baik. Iya, definisi tauhid kita sudah ambil, ya. Bahwasanya tauhid secara bahasa, masih ingat? Ya. Tauhid secara bahasa adalah membuat sesuatu jadi satu. Ya. Jadi menggabungkan yang banyak menjadi satu. Ya. Bukan apa namanya? Bukan yang banyak itu apa namanya? Yang banyak maksudnya adalah menggabungkan yang banyak menjadi satu. Bukan, maksud afwan, sebaliknya, bukan menggabungkan dari banyak Tuhan-Tuhan itu menjadi satu, ya, tetapi di antara yang banyak itu kita mengakui hanya satu saja. Ya, sebagaimana pemahaman, ya, orang-orang kufar, ya, orang non Muslim, ada namanya Trinitas, ya, ada 3 Tuhan dan seterusnya. Ya, ketika dia di tempat yang lain, dia ya, mengagungkan satu Tuhan, di tempat yang lainnya juga mengagungkan satu Tuhan dan seterusnya. Ya, jadi dia menggabungkan, ya, apa namanya, menjadikan, ya, sembahan-sembahan yang banyak. Ya, adapun kita dari semua Tuhan-Tuhan yang mereka akui, hanya satu saja yang kita akui, yaitu Tuhan Allah Azza wa Jalla. Adapun secara terminologi atau secara istilah, ya, sebagaimana kita telah sebutkan, mengesahkan Allah di dalam tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, dan tauhid asma wa sifat. Ya, ini sudah kita bahas, ya. Tidak salah Ustaz ingat tentang cakupan tauhid rububiyah, kita sudah sampai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki, ya, Ar-Razzaq. Dan kita sudah sebutkan beberapa ayat, diantaranya dalam surah Ali Imran, ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' ila fil nahari wa Hilang suaranya Ustaz.
Afwan ikhwah, sabar dulu nih. Mungkin jaringannya Ustaz lemah kayaknya. Lama. Tes. Ya, telepon terputus ya. Taib Nawasil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Ya, sangat banyak sekali contoh tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha." Tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah memberi rezeki, ya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab nyata atau kitab lauhin mahfuz. Ya, kata mufassir di sini bukan hanya binatang saja yang Allah berikan rezeki, tetapi maksudnya di sini makhluk Allah yang bernyawa. Jadi di dalamnya manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, segala apapun makhluk Allah yang sifatnya bernyawa ya dan membutuhkan rezeki dari Allah, maka semua Allah akan berikan rezeki kepada mereka. Ya. Hanya saja para sekalian, ya, pandangan orang ya di zaman sekarang ya memiliki pandangan yang tidak sebagaimana syariat mengajarkan. Ya, contohnya misalkan seseorang mengatakan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan rezeki jika dia tidak berusaha. Ya, ini pandangan orang awam. Ya, seseorang tidak akan mendapatkan rezeki kalau dia tidak berusaha mengusahakan untuk mendapatkannya. Ya, seperti kisahnya Qarun. Ya, Qarun mengira harta yang dimiliki itu berasal dari usahanya sendiri, hasil kerja kerasnya sendiri. Ya, hasil kemampuan dia, keilmuan dia. Ya, bahkan menganggap dia seolah-olah tidak bersumber dari Allah. Seolah-olah rezeki yang dia dapatkan itu bukan dari Allah, tetapi hasil kerja kerasnya. Ya. Tapi orang yang beriman meyakini bahwa apa yang dimiliki ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah lah yang memiliki otoritas kepada makhluknya. Ya. Bukan manusia. Manusia hanya apa? Hanya melakukan sebab. Sebabnya apa? Di antaranya ya berusaha. Ya, di antaranya mencari, ya, tidak berdiam diri di rumah misalkan. Ya. Ya, sebagaimana perkataan Umar, ya, bahwasanya ketika Umar bin Khattab ya menegur ada salah seorang yang tinggal di depan masjid, ya, yang tinggal di berdoa di dalam masjid, ya, dia meminta harta dan seterusnya, ya, kemudian Umar menegurnya, ya, kata Umar, ya,
Inna dzahaba la yanzilu minas sama. Sesungguhnya harta itu tidak akan turun dari langit. Iya. Artinya apa? Artinya rezeki itu memang ya harus juga dicari. Ya, perlu ada sebab. Ya, tetapi ya, mampu mengusahakan. Tapi yang menentukan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tugas kita hanya mencari saja, mencari sebab. Ya, bukan karena kerja keras kita, bukan karena semata-mata kemampuan kita, keilmuan kita, lantas Allah Subhanahu wa taala ya berikan rezeki ya tanpa campur tangan, bahkan mengatakan tanpa campur tangan Allah, waliyadzubillah. Kalau begitu keyakinannya seseorang apabila dengan Qarun laknatullah alaih. Ya, ini jangan sampai ya kita memiliki keyakinan-keyakinan yang ya sama seperti Qarun laknatullah alaih. Dan ini sudah banyak ya. Sudah banyak terjadi ya. Bukan hanya pada non muslim tentunya, tetapi pada kaum muslimin secara umum ya, yang bahkan ya mereka ya meninggalkan ibadahnya disebabkan karena kerja yang dia tidak mau tinggalkan. Apakah kantorannya, takut dengan bosnya, khawatir dipecat, di PHK dan seterusnya, sehingga mereka rela meninggalkan kewajiban ibadah mereka. Nah, ini banyak terjadi para ikhwah sekalian. Ya, jadi para ikhwah ya ketika ya kita tidak tahu ke depan ya, mungkin para ikhwah ada yang punya ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi ya kontraktor, ada yang menjadi wala alam ya, kita tidak tahu ke depan ya. Ya tentunya ya, antum kalau tiba berbeda dengan kontraktor yang lainnya ya, yang umum ya. Ya, perlu kita tentu harus berbeda dengan mereka ya. Maka ketika seseorang sudah terbiasa meninggalkan ibadah mereka disebabkan karena kesibukannya dalam mencari kerja, mencari penghasilan ya, dan harta dan seterusnya ya, maka ini yang dilarang dalam syariat kita. Para hewan sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala ya, Rasulullah juga dalam hadisnya mengingatkan ya bahwa ya lebih baik seseorang ketika dia berjalan ke hutan mencari kayu bakar ya, kemudian dia pikul kayu bakar tersebut ke pundaknya untuk dia jual, jauh lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Itu artinya bahwa kita diperintahkan untuk mencari rezeki ya, bukan dengan cara meminta-minta ya. Mungkin ada keluarga kita, ada saudara kita yang punya kemampuan harta, lantas kita meminta-minta kepadanya, maka ini tidak ya, tidak diperbolehkan, kecuali mungkin dalam ada suatu waktu mungkin dalam kita kondisi darurat yang memang memerlukan yang memang membutuhkan uang pada saat itu. Tapi Rasulullah katakan ya jauh lebih baik ya kalian mencari kayu bakar di hutan belantara, kemudian kalian pikul kayu bakar tersebut untuk kalian jual ya, artinya mencari penghasilan sendiri ya. Ya, jadi itu para yang sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali ayat ya, hadis tentang pentingnya kita
mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak lupa ya bahwa tauhid rububiyah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha pemberi rezeki ya kepada manusia. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya membuat ya mengizinkan kita hidup di dunia ini kemudian tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rezeki itu sama seperti dengan ajal. Ya. Rezeki ini kurang lebih sama seperti dengan ajal. Karena ajal itu sudah pasti. Sama rezeki juga sudah pasti. Sekiranya dia sudah tidak memiliki rezeki, berarti ajal sudah mendatanginya. Ya. Jadi itu para yang sekalian makan Allah. Jadi tidak perlu takut dengan rezeki. Ya. Tidak perlu takut dengan penghasilan yang justru menyibukkan diri kita, kemudian kita lupa ya kepada tujuan yang utama kita, yaitu ya mengakui bahwa Allah pemberi rezeki dan tidak meninggalkan ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut saja para sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Ya. Allah yang menghidupkan. Dan kita harus yakin bahwasanya tidak ada seseorang yang hidup, makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua Allah yang menakdirkan hidup. Ya. Sehingga kita tidak perlu khawatir dengan kematian. Ya, karena Allah yang menentukan kapan ya hidup kita, sampai kapan hidup kita, dan sampai mana Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Ya. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir." Ya, demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Asalnya untuk hidup, lahirlah dia. Ya. Menjadi anak kecil, ya, masih bayi dan seterusnya. Allah lah yang menghidupkan. Ya. Bukan manusia. Ya, Allah yang menghidupkan. Begitu juga ketika di yaumul akhir, hari kiamat, ya, sebagaimana keyakinan kita sebagai orang beriman tentang keyakinan kita terjadinya hari kiamat dan terjadinya kebangkitan, di mana Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan manusia yang dahulunya telah mati, telah meninggal. Kita harus yakin. Ya. Makanya disebutkan beberapa hadis bahwa semuanya manusia ketika di kuburan akan hancur kecuali apa? Tulang sulbi. Ya, atau tulang ekor. Tulang ekor manusia ini tidak akan hancur. Nanti ya, ketika terjadi hari kiamat dengan tulang yang Allah tinggalkan kemudian tumbuh ibarat seperti tumbuhan yang tumbuh, ya,
sehingga bangkitlah manusia-manusia yang telah meninggal dari ya manusia pertama sampai manusia terakhir ya yang mendapatkan hari kiamat. Ini sekalian, ya kita harus meyakini ya dengan tauhid kita tentang tauhid rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang asalnya dia janin kemudian dia lahir, ya begitu juga menghidupkan ya manusia yang telah meninggal. Ya. Kemudian para sekalian yang menggunakan Allah, kemudian di poin berikutnya yang mematikan, ya yuhyi wa yumit, ya Allah juga yang mematikan, ya bukan manusia, ya sekali lagi bukan manusia. Manusia itu hanyalah sebab, ya oh misalkan ada kejadian, oh dibunuh sama si fulan misalkan, ya bukan fulan itu yang mematikan, dia hanyalah sebab, ya tetapi yang mematikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang misalkan dibacok, ya tetapi kalau Allah belum takdirkan, ya orang itu masih hidup, ya bahkan sempat dirawat di rumah sakit dan kemudian sembuh, ya mungkin orang yang menusuk itu sudah mengira dia sudah meninggal, tapi karena belum ajalnya, Allah belum me, apa namanya menakdirkan dia untuk meninggal pada saat itu, sehingga tidak terjadi yang namanya kematian, ya karena yang menentukan kematian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakini bahwa Allah yang mematikan manusia. Iya, sangat banyak sekali ya ayat yang berkaitan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan ya makhluknya. Ya. Kemudian para sekalian, berikutnya yang memberi manfaat. Ya, yang memberi manfaat. Ya. Allah lah yang punya wewenang ya untuk memberikan manfaat kepada makhluknya. Ya. Begitu juga mudarat. Ya, manfaat dan mudarat. Ya, ini ya apa namanya? Aksuhu. Ya, lawan kata dari manfaat. Ya, kalau dia tidak mendapatkan manfaat, dia mendapatkan mudarat. Semua juga Allah telah menentukannya. Ya. Allah semua yang menentukan ya seseorang mendapatkan manfaat dan seseorang yang mendapatkan mudarat. Ya. Sehingga ya bagi orang beriman tidak atau mengagungkan benda-benda tertentu, jimat yang katanya bisa memberikan manfaat, menghilangkan mudarat. Ya. Nah, ini harus kita perbaiki. Ya. Banyak katanya orang-orang pintar, ya. Orang-orang bodoh dikatakan orang pintar. Ya, di daerah kita mungkin ada namanya istilahnya pamali-pamali. Ya. Kalau misalkan ya, mungkin banyak ya di kampung-kampung yang masih menggunakan istilah pamali-pamali ini. Ya, nanti kalau misalkan dia berdiri di depan pintu, ya perempuan berdiri di depan pintu, tinggal begitu, nanti tidak datang jodohnya. Ya, kalau misalkan bermalam sama-sama, ya kemudian besoknya berpisah, ya nanti kalau dia ke arah ke utara atau ke arah ke selatan, maka dia akan celaka.
Ya, dan banyak yang lainnya. Ini mungkin kalian masih ada yang kental dengan pamali yang biasa didengar di kampung-kampung. Ini kita orang beriman tidak menggantungkan manfaat dan mudarat kepada makhluk hidup atau kepada benda-benda tertentu atau kepada kuburan dan kepada yang lainnya. Ya, semua kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan manfaat, Allah juga yang memberikan mudarat. Ya, ini para sekalian ya, perlunya kita perbaiki ya ke keimanan kita. Kita harus perbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengikut-ikut. Ya, nenekku bilang begini. Akhirnya ketika neneknya sudah sampaikan seperti itu kepadanya, kemudian dia juga sebarkan. Ya, nenekku bilang jangan kau begini, jangan nanti begini bede. Padahal dalam Islam tidak ada. Ya, misalkan ya, kalau ingin keluar rumah melihat burung terbang ke kiri, maka lebih baik jangan tinggalkan rumah. Itu katanya. Kenapa? Karena bisa saja terkena mudarat. Tapi kalau burungnya terbang ke kanan, maka dia akan mendapatkan berita gembira dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali ya pemali yang sekarang masih tersebar. Ya, bahkan ya banyak juga dari keluarga Ustadz. Ya, tapi Ustadz mencoba untuk luruskan ya tentu dengan nada yang tidak menyinggung, ya, dengan penyampaian yang halus, ya, tidak membuat mereka marah dan seterusnya. Ini bisa sampaikan dalam Islam tidak ada seperti ini, tidak ada pamali, ya. Kita jelaskan ya bagaimana bahasa kita untuk menjelaskan. Kalaupun mereka tidak mau ikut sama kita, ya kita sudah sampaikan, kita sudah coba luruskan. Maka para sekalian jangan sampai ya ada di antara kita yang kemudian menyebarkan pemahaman-pemahaman yang salah seperti ini. Ya, kita sudah membahas tentang ini di tarbiyah, ditambah diperkuat nanti di bangku kuliah tentang tauhid, ya sangat panjang sekali. Ya, lantas kemudian ya ada alumni dari Stiva misalkan yang seperti itu. Waliyadzubillah. Ya, ini yang sering perlu kita tekankan. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Ini disebutkan ya dalam surah surah ke-10 ayat 106. Dan janganlah kamu menyembah apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya, ini banyak sekali orang yang membawa makanan ke pohon-pohon keramat atau ke kuburan dan seterusnya. Nah, dengan niat ya dia bisa memberikan manfaat, ya, bisa menghilangkan mudarat. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a. Wallahu was-sami'ul 'alim." Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan mudarat dan tidak pula memberikan manfaat? Dan Allah yang mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, ini ya. Kenapa seseorang bodoh, orang bodoh ya, kita katakan orang jahil, ya, dia menyembah ya patung, menyembah kuburan yang tidak memberikan manfaat dan tidak bisa mampu memberikan mudarat. Ya, minta rezeki, minta ini, minta itu. Ya, padahal dia tidak mendapatkan manfaat sedikit pun. Para sekalian mengatakan Allah, kemudian berikutnya kita lanjut bahwasanya Allah mengabulkan doa. Ya. Nah, ini
tauhid yang perlu kita kuatkan. Ya, bahwasanya apa yang kita panjatkan, ya, doa yang kita panjatkan harus kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mampu mengabulkan doa seorang hamba. Bukan berdoa sama patung itu akan mengabulkan doanya. Tidak seperti itu. Orang-orang yang dia berdoa kepada sapi, seekor sapi yang mereka agung-agungkan. Ya, sapi itu tidak mampu mengabulkan doa-doa orang yang meminta. Ya, tapi Allah lah yang satu-satunya yang mengabulkan doa seorang hamba. Ya, sehingga kita meminta doa tidak kepada yang lain, ya, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman yang artinya Allah lah yang mengabulkan doa yang benar. Lahu da'watul haq. Walladzina yad'una min duni la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ila al-ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Ya, Allah yang mengabulkan doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air ke mulutnya, padahal air tidak dapat sampai ke mulutnya. Ya, jadi dia buka telapak tangannya ke dalam air. Ya, tapi begitu pun ya, dia tidak mampu meminumnya karena tidak sampai air ke mulut. Jadi seperti itu, ibarat ya, ya, sehingga dikatakan wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Jadi doa orang-orang kafir itu tidak ada manfaatnya. Ya, ya mungkin ada yang lihat, ya, orang-orang Yahudi berdoa di depan tembok ratapan, ya, tempatnya di Palestina, ya, tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Ya, orang-orang Yahudi berdatangan itu ke tembok ratapan tersebut. Ya, untuk apa dia meratapi, ya, dosa-dosanya sambil berdoa kepada patung tembok, ya. Nah, ini termasuk dengan bahwasanya memiliki keyakinan bahwa tembok itu mampu mengabulkan doa-doanya. Ini juga hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Kemudian berikutnya, ya, sangat banyak ayat tentang doa, ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, jika engkau berdoa kepadaku, maka yakinlah saya ada dekat. Ya, kata Allah, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengabulkan doa bagi orang-orang yang berdoa. Ya, setidaknya ada 3 bentuk. Pertama, ada yang langsung dikabulkan doanya, ada yang diakhirkan doanya sampai hari kiamat kemudian dia dibalas, kemudian ada yang doanya itu, ya, bisa menghindarkan dari mara bahaya atau musibah. Ya, jadi kita harus yakin Allah itu pasti akan menerima doa kita. Hanya saja bentuk pengabulannya itu berbeda-beda setiap orang, tergantung dengan hikmah Allah, tergantung dengan kebaikan yang bagi manusia itu, ya, bagi Allah itu baik untuk manusia. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa saja manusia itu membenci kepada sesuatu itu, tetapi baik untuk mereka.
Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Manusia itu boleh jadi mencintai sesuatu tetapi bagi Allah itu buruk, ya, dan seterusnya. Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Ya, ini perlu diperbaiki tauhid kita, bahwasanya Allah saja yang mampu mengabulkan doa seorang hamba. Kemudian berikutnya, yang maha berkuasa, ya, yang maha kuasa, ya, tidak ada yang kita mampu, ya, manusia itu sangat sangat lemah, kita tidak memiliki apa-apa. Makanya kita sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya, kita ini manusia lemah, tidak ada yang bisa menguatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, wa huwal qadiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Dan dia berkuasa atas kalian hamba-hambanya, dan dia yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi kita tidak memiliki kekuasaan apa-apa, ya, semuanya kekuasaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, percepat, Allah Subhanahu wa taala di tangannya segala urusan, ya, ya, begitu banyak urusan yang kita jalani dalam kehidupan kita, ya, tetapi yang semua urusan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua urusan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, bisa saja mungkin kita sudah di sini, ya, nggak jauh beda dengan mengatur, di tangannya segala urusan dan mengatur. Tetapi ternyata, ya, kenyataannya kita tidak mampu. Karena apa? Karena Allah sudah mengatur urusan kita. Ya, mungkin pada saat itu besoknya kita ada agenda lain yang mungkin lebih penting. Ya, ya, namanya planning itu boleh, ya, boleh. Oh, saya planning saya 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, boleh. Tetapi yang menentukan semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tetap berusaha. Misalkan target kita 5 tahun. Ya, saya selesai di istiba, misalkan saya akan menjadi hakim, misalkan qadhi. Ya. Tetapi setelah tamat 5 tahun dia berubah. Ya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusannya. Ya. Manusia boleh berencana, tetapi yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja materi kita malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dari pribadi Ustaz dan para ikhwah sekalian. Iya, saya kira ini saja. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Atau itu namanya problem solving. Ya, mungkin ada di antara ikhwah yang memiliki masalah tertentu, misalkan di kampungnya atau di keluarganya atau di mana di lingkungannya, boleh, ya, kita sharing, ya, masalah-masalahnya. Ada pertanyaan-pertanyaan? Ustaz Fahrul. Nah, fadal. Apa Ustaz? Ana Fahrul dari Wajah Ustaz. Nah, Yang ingin saya tanyakan Ustaz, di kampung ini Ustaz, di Wajo itu memiliki keyakinan bahwa petani itu memiliki namanya datu asih. Artinya datunya padi. Nah, dia kayak Tuhan kan itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Setiap mau terputus apa tanam tadi? padi, Apa keyakinannya? apa Ustaz? Keyakinannya orang di kampung ini setiap
mau panen atau mau tanam padi, ada namanya ada tuase, Ustaz. Itu padi kayak apa didapat di tengah sawah, berbeda sama yang lain. Dia jadikan anu itu apa? Kayak raja, Ustaz. Jadi setiap mau mau tanam padi, dia pasti ke sana dulu. Minta pertolongan lah apalah. Itu bagaimana, Ustaz? Kayak raja maksudnya. Maksudnya dia tuankan, Ustaz, artinya bahasa bahasa istilah Bugisnya itu datu. Kayak istilah-istilah kerajaan zaman dulu, Ustaz. Datunya padi. Jadi setiap mau apa namanya, mau tanam padi atau mau panen, pasti ke sana dulu bawa makanan, bawa air, minta petunjuk begitu, Ya, Ustaz. ya. Minta petunjuk sama siapa? Nah, dan kemarin kami kasih dakwah, katanya dia memilih ini tradisi katanya, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, betul. Inilah yang Ke tadi itu, Ustaz, salah satu. sama anu padinya yang dia tuangkan begitu. Dia jadikan raja, itu ada padi yang berbeda sama yang lain, Ustaz. Dia tuh Ya, padi ya. tumbuhnya besar daripada yang lain. Jadi dianggap itu adalah rajanya padi. Iya, iya. Baik. Ini termasuk pertama Ustaz dengar ya. Dan mungkin masih banyak lagi apa namanya pamali-pamali yang ya kurang lebih seperti ini ya. Ya, ini semuanya sudah masuk yang Ustaz tadi jelaskan ya tentang pamali-pamali ya. Bahkan katanya tadi disebutkan ya bawa air ya. Terutama juga anu, Ustaz, kembar-kembar buaya, Ustaz. Apa itu? Apa lain lagi tuh? Kembar buaya apa itu? Baru dengar. Baik. Kayaknya kurang bagus koneksinya nih. Ya, jadi para ibu sekalian, ya intinya ini semua masuk dalam kategori pamali-pamali yang tidak diperbolehkan ya dalam Islam. Ya, keyakinan-keyakinan seperti yang perlu kita hilangkan, ya perlu kita dakwahkan. Ya, tidak ada istilah-istilah seperti yang dikatakan tadi ya. Membawa air minum ke padi kemudian untuk disiramkan, kemudian ada padi tertentu yang tumbuhnya berbeda dengan padi yang lain sehingga orang-orang menuhankan dia dan seterusnya. Ini sudah masuk ke dalam kesyirikan ya. Tauhid ya, rububiyahnya bermasalah. Ya, secara umum kalau kita menanam padi ya cari bibit mungkin yang bagus ya untuk kita tanam supaya tanaman itu bagus untuk tumbuhnya. Tidak sampai menuhankan ya padi tertentu yang orang-orang ya nenek moyang katakan ini kalau tidak seperti ini nanti kalau tidak diberi bisa rusak dan seterusnya ya. Nah, ini sudah masuk kategori pamali yang dilarang dalam syariat kita. Sehingga ya kita sebagai doa ya tentu pelan-pelan untuk kita dakwakan kepada mereka, ingatkan kepada mereka ya. Ya, dan saat katakan ya kalau kita sudah menyampaikan ya, tidak bosan untuk kita sampaikan ya selama itu mereka tetap menjalankan ya kita sudah keluar dari apa namanya artinya kita sudah tidak apa namanya masuk ke dalam dosa bahwa kita tidak mengingatkannya. Kita sudah mengingatkan tetapi kembali hidayah ya diberikan kepada
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, para sekalian. Ya, di bahkan di apa namanya, di kampung istri ya. Ya, di antara pamali katanya kalau apa namanya, sapi ya, kalau tidak mau dicuri ya, itu katanya diikat dengan menutup mata kita ya. Katanya kalau terbuka mata kita sambil mengikat, mereka menganggap bahwasanya sapinya itu akan dicuri oleh orang. Ya, dan banyak sekali ya pamali-pamali yang seperti ini. Ya, sama juga perayaan Maulid ya. Telurnya dia niatkan misalkan untuk apa? Iya. Tidak sah Maulidnya kalau tidak pakai telur misalkan. Ya, bahkan ada yang mengatakan kalau orang merayakan Maulid nanti datang ruhnya Nabi Muhammad di acara tersebut. Ya. Nah ini, ya ini masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam sampai saat ini. Ya. Dan seterusnya. Baik, silakan kalau ada tambahan. Kalau tidak kita cukupkan. Halo Ustaz. Ya. Fadal. Akh Nur Ghazali, لديك سؤال؟ نعم أستاذ. تفضل. نعم أستاذ عندي سؤال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Ini Ustaz, waktu Jumat yang ini baru-baru Ana dengar, karena Ana tidak ada di kampung pas di sini dekat rumah. Katanya ada yang bawakan materi itu, baru materinya tentang Maulid. Katanya kalau tidak Maulid orang seperti orang yang hidup seperti apa istilahnya, seperti hewan. Namun setelah itu dia lagi bilang kalau tidak Maulid orang dia kafir. Tetapi untungnya itu pas setelah sholat ada Ustadz dari Wahdah langsung bantai itu. Ya. Tapi alhamdulillah tidak terjadi kayak masalah-masalah perkelahian. Ya. Bahkan berjabat tangan dan itu yang baca khutbah dia bilang katanya dia baca juga jadi buku, dan muskilahnya itu bukunya dari yang tasawuf begitu. Ya. Dan masih banyak di masyarakat kami itu Ustaz, bahkan dari keluarga juga ada masalah yang sesembahan begitu, biasa ke tempat ini biasa bawakan ayam. Ya. Lalu bagaimana itu menyikapinya Ustaz? Kan biasa kita ini yang biasa dibilang masih anak-anak. Nah, syukran. Ya, sekarang tugas kita ya menuntut ilmu. Ya, kita cari-cari lagi cara metode bagaimana kita mengingatkan orang-orang seperti ini ya, apalagi dari keluarga kita ya. Tentu kita tidak langsung katakan kamu bid'ah, kamu haram, kamu kafir dan seterusnya ya. Kembali ke metode dakwah kita, pelan-pelan kita ingatkan ya, apalagi mungkin orang tua kita ya. Biasanya orang tua itu berbeda kita kalau kita berdakwah kepada orang lain dengan orang tua ya. Orang tua itu biasanya ya, jawabannya ya kamu ini baru makan garam, apa istilahnya, istilah begitulah, masih kecil ya.
Ya pokoknya kita dipandang enteng lah. Seterusnya. Nah, Ini kebanyakan orang tua seperti ini, ya. Sehingga ada cara metode yang lain, ya, yang bisa mengingatkan mereka, diantaranya ya mungkin ada dari kampung kita ustadz yang didengar, ya, misalkan ada beberapa ustadz, tapi ada ustadz yang memang dakwahnya itu orang semua dengar. Nah itu ya bisa menjadikan kita jadikan beliau ustadz itu sebagai perantara untuk bisa menjelaskan, ya, apakah di masjid atau di perkumpulan-perkumpulan orang-orang misalnya, atau dalam keluarga kita, misalkan minta ustadznya untuk datang silaturahim, ya, kemudian sekalian menjelaskan tentang ke apa namanya istilah-istilah pamali-pamali seperti ini, ya. Ini banyak, ya, banyak cara, ya Allah, untuk mengingatkan agar tidak terjadi atau tidak seterusnya terjadi seperti itu, ya. Pelan-pelan dan mereka bisa mendapatkan hidayah, ya, untuk tidak lagi menjalankan ritual-ritual ibadah-ibadah seperti ini, ya. Ya, waliyadzubillah. Apalagi kalau terjadi di keluarga kita, ya, keluarga dekat kita bahkan, ya. Nah, Ya. Baik. Ya ini, ya, banyak sekali, ya, kalau kita mau ini panjang pembahasannya tentang ini. Intinya hari ini alhamdulillah kita mendapatkan ilmu, ya, tentang tauhid rububiyah, makin menguatkan tauhid kita, ya, bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan ini, ya. Allah yang maha kuasa atas segala ini, ya. Kemudian Allah yang mengabulkan doa, ya, tidak mengabulkan, tidak memberikan wewenang kepada makhluknya untuk bisa mengabulkan seorang hamba, ya. Allah tidak menitipkan kepada seorang makhluk pun untuk, ya, diberikan wewenang untuk mengabulkan doa. Bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak mampu mengabulkan, ya, doa-doanya para sahabat, ya. Ya, hanya saja, ya, melalui perantara Rasulullah juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sahabat ada yang datang meminta kepada Rasulullah, Rasulullah tolong doakan saya supaya saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal seperti ini boleh, ya, pada saat itu karena Rasulullah masih hidup. Sekarang Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal, ya, tidak ada cara lain kecuali kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan melalui perantara-perantara yang, ya, sampai saat ini, ya, kaum muslimin, ya, orang-orang kampung khususnya, ya, memiliki pemahaman yang menyimpang seperti ini. Baik, ibu sekalian, kita cukupkan, ya, tarbiyah kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri Ustaz pribadi, kepada ikhwas sekalian. Kembali Ustaz ingatkan, kita mungkin kembali lagi dengan hafalan hadis. Kemarin sempat kita mengambil doa sebelum salam. Ya, doa sebelum salam ini bukan hanya disetorkan tetapi juga dipraktekkan setiap kita sholat, karena ini merupakan bentuk sunnah, ya, yang Rasulullah SAW senantiasa baca di dalam sholatnya. Ya, nanti Hanif, ya, sebagai nakib memposting hadis berikutnya yang belum kita hafal, ya. Kalau tidak salah ada 16 hadis yang diwajibkan untuk dihafal bagi tarif al-ula. Semoga bisa dihafalkan seluruhnya. Baik, ini saja, lebih dan kurang yang maafkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.